Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada yang menarik ya dalam pelaporan Kang Deddy sama Dede yang dilakukan oleh si yang tidak tahu diri itu si Aep ya. Tapi yang menarik adalah semeton bahwa kok bisa sekelas Polda Metro ya di bagian humasnya salah menyebut pasal pelaporannya gitu ya. Jadi ini hal yang menarik ya untuk kita saksikan bersama. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SWS. Ya, saudara SWS ini melaporkan peristiwa penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong sebagaimana diatur di pasal 28 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam uraian singkat peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor, pelapor selaku kuasa dari korban, ya korbannya saudara AR. Pelapor menjelaskan bahwa pada saat pelapor berada di kantor DPP Perhaki, pelapor melihat adanya akun media sosial YouTube. Ya. Ya, jadi yang dilaporkan adalah pemilik akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh pelapor ya. Ya. Di mana saat pelapor menerima kuasa dari korban menjelaskan di dalam percakapannya ada seorang bernama Dede dan Deddy Mulyadi. Itu ya. Tapi yang menarik dalam pelaporan ini semeton ya. Ini kan si Aep yang ngelapor gitu kan. Tapi responnya cepet gitu. Ini ada apa ini ya? Ini ada apa? Ya. Jadi sekali lagi kalau si Aep yang ngelapor responnya cepet. Tapi kalau giliran yang lain lapor kok lambat gitu. Ini ada apa ini ya? Ini bukan kata saya ya. Itu kata video yang akan kita saksikan. Ini dia. Sekelas Polda Metro Jaya menerima laporan Aep tersebut, kalau saya bilang terlalu mengundang kontroversi ya. Harusnya Polda Metro Jaya mempertimbangkan dulu ya, ada nggak keterkaitan atau keterikatan Aep ini di kasus-kasus Vina ini sebelumnya. Nah, tuh. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk menerima laporan Aep tersebut. Ya. Deliknya kan Undang-Undang ITE ya, berita bohong atau hoax. Harusnya Polda Metro Jaya bisa flashback dulu ke kasusnya Peggy Setiawan. Ya, betul. Peggy Setiawan ditangkap kan atas berdasarkan kesaksian atau keterangannya Aep kan. Makanya Iya. Peggy Setiawan itu Bener ya. Bener juga. Ini menarik ini ya. Ditangkapnya Peggy Setiawan kemarin yang sudah dibebaskan karena salah tangkap gitu kan atas dasar ini keterangan dari si ini kan. Nah, sekarang ini mengajukan juga pelaporan, memasukkan pelaporan Kang Deddy dan Dede gitu. Direspon. Nah, kok begini gitu loh. Yang sebelumnya sudah jelas bahwa itu pelaporan palsu juga gitu kan. Masuk juga tuh karena kemarin dilaporkan si Peggy. Ternyata tidak benar gitu. Sekarang dia memasukkan laporan lagi yang dua Kang Deddy sama Dede ini direspon gitu. Ini ada apa sebenarnya ini ya? Ini bolehkah saya tertawa gini? Saya takut nih. Kalau tertawa gini saya takut nih ya. ditetapkan sebagai tersangka. Dan setelah melakukan proses-proses persidangan dan lain-lain, dinyatakanlah Peggy Setiawan ini tidak cukup bukti atau kesaksian Aep ini diragukan. Makanya status Peggy Setiawan digugurkan sebagai tersangka. Harusnya dari sini juga kan sudah bisa jelas ya kan, menggambarkan bahwa kesaksian Aep itu palsu, bohong, provokator. Lah kok ini malah diterima dan mau ditindaklanjuti. Ini konsepnya bagaimana ini Polda Metro? Ini yang nggak waras, kita netizen apa gimana ini? Saya juga pernah bilang kan di VT saya sebelumnya, setiap kasus ini mau menuju titik terang pasti ada aja laporan baru yang timbul.
seakan-akan tuh nggak mau kebongkar apa yang terjadi sebenarnya di kasus Vina ini. Seolah-olah tuh ada seseorang yang nggak mau kebuka yang sebenarnya ada apa di kasus Vina ini. Kasus bukannya makin selesai, malah makin muter-muter aja di situ. Nggak selesai-selesai ini kasus. Ada lagi laporan baru lagi nongol lagi. Ya, goblok. Saya kira hanya saya yang berpikir seperti itu sebetulnya. Ketika memang benar juga apa yang disampaikan tadi, bahwa ketika kasus ini akan menemukan titik terangnya, ada saja pelaporan gitu, ya, ada saja. Misalnya ini sebentar lagi nih mau ketemu nih ya titik terangnya gitu kan. Entah dilapor, entah ada yang melapor, entah ada si Eki baru gitu kan, entah ada si Egi baru gitu loh, ya. Semakin membuyarkan konsentrasi kita gitu terhadap apa yang menjadi tujuannya, itu sebenarnya membebaskan 7 orang itu gitu. Sepemikiran dengan kita sekarang ini. Ini masuk akal juga ini. Ini kan sebenarnya mau menemukan titik terangnya. Di mana kemarin kan Rudiana tuh sudah muncul ya, dengan jebakan yang dilakukan oleh Bang Hotman juga kemarin di situ. Ini mau kita ada pelaporan dari Aib lagi gitu, ya. Ini orang-orang kayak Aib ini orang tidak tuh terima kasih sebenarnya, orang tuanya sudah dipelihara gitu kan. Dan ini kok gitu. Tapi ini seperti saya sampaikan dari awal bahwa ada satu orang ternyata yang melihat video konferensi pers tadi yang dilakukan oleh humasnya Metro Jaya, menyebut juga pasal di situ, yang ternyata setelah dicek pasal itu kok tidak ada gitu. Ya, tidak nyambung malahan pasal disebut tadi gitu. Ya, jadi gimana video sebetulnya ini dia. Sekelas Polda Metro Jaya salah mau menerapkan pasal terhadap terlapor. Melaporkan peristiwa penyebaran berita bohong sebagaimana diatur di pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jadi Polda Metro Jaya itu menjerat tindakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dengan pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sebenarnya ini cukup lucu karena pasal 28 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu tidak ada. Yang ada itu pasal 27 ayat 3. Pasal 28 itu hanya ada sampai 2 ayat. Pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Karena kalau kita baca pasal 28 ayat 3 itu tidak ada. Masa sekelas Polda Metro Jaya tidak memperhatikan pasal apa yang mau disematkannya sama terduga ataupun sama terlapor. Aduh, ini kacau ini. Bahkan lagi yang lebih lucunya junto pasal 45 ayat 3. Yang lebih tepat, yang mana dinyatakan pencemaran nama baik, itu pasal 45 ayat 1. Cukup heran kita, cukup kaget kita dengan setingkat Polda Metro Jaya, tapi salah dalam menerapkan pasal 45 ayat 3 juga tidak tepat kalau disematkan. Karena kalau kita baca pasal 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dia merujuknya ke pasal 29, bukan ke pasal 28 ayat 3. Jadi sudah amburadul ini penerapan pasalnya. Jadi mohonlah itu diliput oleh media nasional, disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan sarjana-sarjana hukum, ahli-ahli hukum itu melihat sekelas Polda Metro Jaya salah mau menerapkan pasal terhadap terlapor. Kacau kita. Iya ya. Jadi sekarang ini memang harus ekstra hati-hati, ekstra teliti gitu. Ketika memang diliput dengan maraknya sosial media yang ada sekarang, ya, kejelian netizen, kejelian masyarakat Indonesia yang menyaksikan maupun membaca di media sosial ini memang sekarang ini udah berbeda dari 5 atau 10 tahun yang lalu gitu. Ya, dimana kita tahu sekarang bahwa netizen Indonesia ini super kreatif, super produktif juga gitu ya. Apalagi sejenis-jenis masalah-masalah seperti ini. Sudah saya sampaikan juga sebelumnya bahwa sekelas tuh negara yang dia bilang dirinya negara kuat saja di situ habis dirujak sama netizen gitu. Mengaku menyerah lah, ya. Apalagi sekelas ini gitu, ya. Jadi ini kesannya sekarang netizen Indonesia menyaksikan ini semua kok begini itu ya. Sekelas itu saja sudah salah penyebutan dalam penyebutan pasalnya gitu. Apakah tidak ada rasa aduh mohon maaf malu gitu ya, malu sekali gitu ya dalam hal ini gitu ya. Jadi ini
Dan yang jadi pertanyaan saya juga, Aib itu siapa sih sebenarnya kok sampai dibela sampai sekelas Polda ini turun tangan gitu loh ya. Ada apa? Aib itu siapa sih sebenarnya? Sehingga instansi yang begitu kita hormati ini akan ternodai dengan oknum seperti Aib yang tidak jelas ini gitu. Ya, janganlah. Kita lanjutin ke video waktu Kang Deddy mengklarifikasi laporan itu gitu ya. Jadi gimana video seperti ini dia? Dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara AF dan saudara Dede. Nah, kemudian tadi bicara persoalan AF tidak ada. Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya Palingihan. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian AF di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Amin. Ya kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih sudah menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan, sehingga mereka mendekam di dalam penjara dan tidak main-main seumur hidup. Seumur hidup, artinya betul. Bahwa dia sampai mati di dalam penjara. Saya melihat bahwa ini adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Orang gitu kan, yang dalam pandangan saya setelah melakukan keliling, wawancara, kemudian bicara dari satu ke tempat lain sampai hampir ada 70 dokumen yang saya miliki. Saya tidak tega dan kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak bersalah itu harus mendekam di penjara apalagi seumur hidup. Iya, betul. Kan Betul. Nah, ini adalah cara. Ini cara yang pertama. Pintu masuknya untuk mereka keluar itu adalah dengan PK. PK-nya dilakukan oleh kuasa hukum yang sudah ditangani oleh Peradi. Nah, kemudian pintu-pintunya kan sudah disampaikan. Satu, pintunya melalui dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan anaknya Abdul Kafi. Yang kedua, kesaksian palsu di BAP terhadap terduga AF dan Dede. Memang ada yang berat menurut saya. Ada yang berat secara psikologi ini adalah menyangkut pernyataannya saudara Sudirman. Beratnya bagaimana? Satu sisi saudara Sudirman tuh pernyataannya sangat merugikan ya, baik buat Peggy kemarin maupun terhadap 7 terpidana yang lainnya. Tetapi di sisi lain saudara Sudirman pun adalah orang yang dipidana. Nah, ini kan dilema kita. Untuk itu sebenarnya ada solusi yang terbaik terhadap saudara Sudirman. Saya berharap nanti kan saudara Sudirman pasti akan jadi saksi juga di peristiwa ini. Nanti saudara Sudirman diperiksa aspek kecakapannya. Apakah dia cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau harus di bawah pengampuan. Nah, kalau harus di bawah pengampuan, maka keterangan-keterangan Sudirman yang terdahulu itu gugur dalam pandangan saya, tidak bernilai. Nah, ini kan aspek sosial inilah yang saya jalankan, sehingga kan sekarang kasusnya jalannya sudah mulai terbuka. Dan saya meyakini betul bahwa Mabes Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri akan terus berjalan pada rel yang benar. Dan ke depan kita berharap kasus peradilan yang sesat tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh ada korban-korban diakibatkan oleh peradilan yang mengadili orang tanpa fakta yang memadai, tanpa alat bukti yang memadai. Dan sudah diakui kan bahwa kasus ini tidak dilengkapi oleh Science Crime Investigation kan, tidak dimiliki. CCTV-nya sampai sekarang nggak dibuka. Nah, dari sisi aspek teknis sebenarnya kan gampang. Misalnya mereka waktu itu di mana sih bermalamnya? Jam sekian di mana? Mereka kan punya HP. HP-nya kan sudah disita. Tinggal dibuka saja HP-nya. Nanti kelihatan posisinya dan ini tidak bisa dibantah lagi karena aspek sains. Mudah-mudahan Pak Mabes Polri nanti akan menangani menggunakan pendekatan aspek sains, bukan katanya. Iya, betul. Bukan katanya.
orang mati 2 orang. Lantas siapa yang bisa dituntut pertanggungjawaban atas kematian? Ya selama ini memang tumben-tumben gitu kan, dalam kasus ini yang jadi acuan itu adalah katanya gitu kan. Kemudian yang lebih lucu lagi bahwa ini keterangan palsu juga, seperti si Aib ini diterima juga gitu, diterima mentah-mentah gitu ya. Ini semakin menimbulkan tanda tanya besar juga gitu ya. Tadi kita sudah tanya juga, Aib itu siapa sih sebenarnya, Rudiana itu siapa sih sebenarnya, atau lebih ekstrim lagi kita berpikir di belakang mereka itu siapa sih sebenarnya gitu kan. Sehingga kasus ini begitu sulit untuk diselesaikan. Saya punya kok pemikiran liar kayak gini sebetulnya. Sengaja memang yang dimasukkan dalam penjara kemarin itu dihukum itu seumur hidup gitu ya. Karena kalau ada batas waktu hukumannya, takutnya dia akan berbicara nanti yang akan menjerat mereka gitu. Sehingga ya sudah seumur hidup di penjara gitu, biar tidak ada yang ngomong, biar yang pelaku utamanya ini aman, yang menyeret kemudian aman. Ada yang setuju tidak sama saya? Ya, tapi ini pemikiran liar saya, ini pendapat saya pribadi. Boleh dong ya kita berpendapat gitu kan. Tapi yang menarik juga dalam kasus ini Semeton, yang menimbulkan saya pribadi melihat kok yang dilaporkan ini kok santai-santai gitu kan. Yang kerennya begitu, dan ini sudah saya sampaikan juga di video-video saya yang lain gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan video ini menarik gitu ya, karena yang dilaporkan ini kok adem gitu loh. Si Kang Deddy sama Dede. Jadi gimana video Semeton ini dia? Support, saya sih sejak awal supporting Sakatata. Nah kemudian yang berikutnya, hari ini juga saya dan Dede dilaporkan oleh Aib. Saya dengar ke Polda Jabar. Nama saya tidak disebut, politisi saja, Dede yang disebut, ya kan, ke Polda Jabar atas pernyataannya di media sosial yang dianggap hoak dan fitnah. Gitu loh. Itu dianggap hoak dan fitnah. Yang pertama kan Dede sendiri bersedia ya hadir di Cirebon di pengadilan dan ingin membantu Sakatata. Sangat ingin kan? Ingin bersaksi apa yang Dede rasakan, Dede lihat, Dede dengar. Tetapi langkah-langkahnya kita tidak bisa jalan sendiri kalau kuasa hukum tidak memberi izin kan gitu. Saya ke Dede ngelarang nggak datang, nyuruh malah, ngajak malah. Itu ya yang dilaporkan santai saja gitu kan. mungkin ini yang mengakibatkan si Aib itu greget juga gitu. Kenapa sih yang dilaporkan juga adem ayem gitu kan. Tapi intinya bahwa apapun yang dilakukan Aib sekarang ini, kamu akan salah terus Aib ya. Saran saya, dan ini bukan saya saja yang menyarankan, orang-orang di luar sana juga menyarankan, ini jujur saja gitu ya. Karena takutnya nanti Anda itu akan dalam posisi yang sangat tidak baik-baik saja gitu ya. Beda dengan Dede. Dede ini udah siap tuh di penjara, ayo walaupun dia apa-apain juga siap. Paling tidak bisalah menghapus dosanya gitu ya di dunia ini gitu. Tapi kamu Aib di dunia tidak tenang, di akhirat juga pasti akan, mudah-mudahan sih gitu ya. Jadi segitu saja video Semeton ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang kasus yang tidak pernah berakhir ini gitu ya. Jadi tetap jaga persatuan dan kesatuan kita, dan ingat jangan cepat termakan hoak ya. Selalu kompak ya, jangan nakal, karena sedikit nakal itu bisa berakibat fatal. Segitu saja video Semeton. Semoga video bisa menghibur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.